Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Purnama, NIM 1806838 absen 13 dari Penjas 5C. Di sini saya akan membahas mengenai kedaruratan medis yang ke-6. Di sini saya akan membahas mengenai hipotermia. Jadi, hipotermia adalah hilangnya panas tubuh lebih cepat daripada panas yang dibentuk tubuh, sehingga suhu tubuh itu rendah dari suhu yang biasanya manusia itu dapatkan atau dimiliki. Nah, untuk penyebab hipotermia, sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia. Nah, jadi penyebabnya adalah yang pertama, terlalu lama berada di tempat yang dingin. Yang kedua, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. Yang ketiga, terlalu lama mengenakan pakaian basah. Yang keempat, terlalu lama di dalam air, misalkan akibat kecelakaan kapal. Nah, untuk poin terlalu lama berada di tempat dingin, nah biasanya ini terjadi bila seseorang melakukan kegiatan di alam bebas, contohnya naik gunung, hiking, dan yang lainnya. Kan kita tidak tahu cuaca di alam itu seperti apa, dan kita tidak bisa menebak bagaimana cuaca di alam itu. Nah, yang kedua, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. Nah, ini juga sering terjadi. Pengalaman saya pribadi, di saat saya pernah mendaki suatu gunung di Indonesia, saya menemukan gitu seseorang yang memakai pakaian kurang tebal atau saat dia hiking. Nah, si korban tersebut terkena hipotermia. Nah, itu sih berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu terlalu lama mengenakan pakaian basah. Nah, biasanya para pendaki atau berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu terlalu lama mengenakan pakaian basah. Nah, biasanya para penggiat alam bebas atau yang biasanya suka mendaki atau hiking, nah biasanya si korban itu tidak sadar gitu bahwasannya baju yang dikenakan itu basah dan terlalu menyepelekan hal yang kecil. Nah, itu yang bisa membuat seseorang itu terkena hipotermia. Yang selanjutnya, terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Nah, di sini ada beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia. Yang pertama itu adalah suhu rendah, yang kedua faktor angin, yang ketiga air, yang keempat usia penderita, yang kelima kesehatan penderita, yang keenam penyakit yang sudah diderita atau cedera yang terjadi, yang keenam alkohol, penyalahgunaan obat, dan yang terakhir kekurangan makanan. Nah, untuk poin yang suhu rendah, nah biasanya kan penyakit atau hipotermia itu terjadi karena suhu tubuh turun. Nah, itu karena kan yang tadi yang saya telah jelaskan bahwasanya karena dia mungkin mengenakan pakaian yang basah atau faktor yang lainnya. Nah, faktor angin juga, faktor air. Nah, biasanya itu terjadi di alam bebas karena kita kan tidak tahu, yang tadi saya jelaskan bahwasanya cuaca di alam bebas itu tidak menentu gitu. Kadang hujan dan kadang juga badai. Nah, usia penderita. Nah, faktor ini juga sangat berpengaruh gitu untuk terkena hipotermia karena usia penderita lebih rentan untuk terkena hipotermia. Nah, untuk penyakit yang sudah diderita, nah biasanya untuk penyakit yang sudah diderita ini biasanya kalau misalkan untuk mendaki gunung, nah biasanya penyakit yang misalkan si korban itu mempunyai penyakit atau riwayat penyakit, nah biasanya itu tidak direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan di alam karena itu bisa membahayakan si korban tersebut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis hipotermia. Yang pertama itu ada hipotermia akut atau imersi. Jadi hipo ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak dan sangat cepat. Contohnya saat seseorang jatuh ke kolam yang sangat dingin. Nah, yang kedua, hipotermia akibat kelelahan. Pada kondisi yang terlalu lemah,
tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Yang ketiga, hipotermia kronis. Jenis ini terjadi bila panas tubuh menghilang secara perlahan. Kondisi ini umum terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang atau tunawisma yang tidur di luar ruangan. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwasanya faktor usia itu sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, untuk gejala dan tanda hipotermia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hipotermia sedang dan hipotermia berat. Yang pertama itu ada hipotermia sedang. Yang pertama, biasanya korban menggigil. Kedua, terasa melayang. Yang ketiga, pernapasan cepat, nadi lambat. Yang keempat, gangguan penglihatan. Yang kelima, reaksi manik, mata lambat. Yang keenam, penurunan respon. Nah, untuk hipotermia berat, tipe yang pertama adalah pernapasan yang sangat lambat. Yang kedua, denyut nadi yang sangat lambat. Yang ketiga, tidak ada respon. Yang keempat, manik mata melebar dan tak bereaksi. Yang kelima, alat gerak kaku. Dan yang keenam itu tidak menggigil. Nah, perbedaan hipotermia sedang dan hipotermia berat itu cukup signifikan. Contohnya yaitu di saat hipotermia berat itu si korban itu sudah tidak menggigil. Nah, itu yang lebih parah. Dan biasanya untuk mengevakuasi korban tersebut harus langsung melakukan pertolongan pertama atau mengevakuasi korban ke tempat yang semestinya. Nah, untuk penanganan hipotermia, yang pertama itu ada penilaian dini atau pemeriksaan fisik. Nah, kita di saat ada korban atau teman yang mengalami hipotermia ini, kita harus memeriksa fisiknya dulu tersebut. Yang kedua, pindahkan penderita. Contohnya pindahkan penderita itu misalkan seseorang sedang berkegiatan di alam bebas, pindahkan si korban ke tempat yang lebih hangat. Yang ketiga, jaga jela nafas. Yang keempat, ganti pakaian yang basah dengan menggunakan pakaian yang kering agar lebih menghangatkan suhu korban tersebut. Yang selanjutnya, beri minum atau makanan bila dia telah sadar. Nah, biasanya beri air hangat, bisa teh hangat atau jahe segala macam itu bisa, yang bisa menghangatkan tubuh si korban. Yang selanjutnya, pantau tanda vital. Dan selanjutnya, rujuk penderita dengan hati-hati dan jaga agar tetap hangat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jika korban tersebut masih bernapas dan denyut nadi masih ada. Nah, lakukanlah tindakan yang saya jelaskan ini agar suhu tubuhnya kembali normal. Yang pertama, pindahkan dia ke tempat yang lebih kering dan hangat. Pindahkan secara hati-hati karena gerakan yang berlebihan dapat memicu denyut jantungnya berhenti. Nah, yang kedua, jika pakaian dikenakan basah, maka gantilah dengan pakaian yang kering. Yang selanjutnya, tutupi tubuhnya dengan selimut atau mantel tebal agar hangat. Misalkan jika di rumah bisa dengan selimut, atau misalkan jika kita sedang hiking atau naik gunung bisa dengan sleeping bag atau segala macam. Nah, ini poin yang ketiga, tutupi tubuhnya dengan selimut. Nah, setelah ditutupi dengan selimut, langsung jika dia sadar dan mampu menelan, berikan minuman yang hangat dan manis. Nah, saya sudah sediakan minuman yang hangat. Kita beri minum. Nah, selanjutnya langsung berikan kompresan hangat dan kering untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Letakkan kompresan di leher, dada, dan selangkangan. Nah, teman-teman juga jangan lupa hindari meletakkan kompresan di lengan atau tungkai karena malah menyebabkan darah yang dingin mengalir kembali ke jantung, paru-paru, dan otak. Nah, saya sudah siapkan, kita kompres di leher atau di dadanya atau selangkangannya. Nah, kita bisa lakukan di selangkangannya. Kita sedipan di selangkangannya. Nah, setelah itu hindari penggunaan air panas, bantal pemanas, atau
lampu pemanas untuk menghangatkan suhu korban. Nah, panas yang berlebihan itu akan mengakibatkan rusaknya kepada kulit atau jaringan kulit yang lainnya. Nah, setelah itu langsung, jika semuanya telah dilakukan, langsung saja bisa dirujuk ke rumah sakit bila terjadi hal-hal yang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komplikasi hipotermia. Nah, untuk penanganan perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi bahkan kematian. Nah, komplikasi yang dapat muncul adalah yang pertama ada frostbite, yaitu cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku. Yang kedua ada chilblains, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Yang ketiga ada three foot, yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Dan yang keempat yang terakhir gangrene atau kerusakan jaringan. Nah, di frostbite yang pertama ini adalah tangan ini yang pertama itu memerah, yang ketiga itu sudah terlihat membiru, dan yang ketiga itu sudah ke bujur kaku dan membirunya itu sudah meradang ke tangan sampai bisa ke tangan yang lainnya sampai meradang. Nah, selanjutnya ada chilblains. Nah, chilblains ini bisa terjadi di kaki atau tangan, jadi seperti merah kemerahan lagi terhadap kuku, dan kuku itu sudah terlihat seperti rusak pada jaringannya. Nah, yang selanjutnya ada three foot. Nah, terjadi kepada kaki, si kaki itu terlihat seperti keriput dan mengering. Dan selanjutnya itu ada gangrene. Nah, gangrene ini si jaringan itu sudah benar-benar mati dan kelihatan kulit maupun jaringan kulitnya tersebut sudah kelihatan buruk atau busuk. Mungkin seperti itu penjelasan dari kedaruratan medis yang